Apa kabar sahabat Gudang Buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian keempat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul Nabi Ibrahim dan Raja Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 26-27. Allah juga berfirman yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah dari kami. Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71-73. Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kaumnya dan berpindah dari hadapan mereka atas perintah Allah. Sementara istri beliau yaitu Sarah adalah seorang istri yang mandul, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak pun. Akan tetapi ada seorang keponakan Nabi Ibrahim yang bernama Lut bin Haran bin Azar ikut bersama beliau. Di kemudian hari Allah memberi karunia beberapa anak yang saleh kepada Ibrahim. Allah memberi risalah kenabian dan kitab kepada anak-anak keturunan beliau. Setiap nabi yang diutus sesudah beliau merupakan anak-anak keturunan beliau. Kitab-kitab samawi yang diturunkan dari langit kepada para nabi, semuanya diturunkan kepada anak-anak keturunan beliau setelah beliau telah wafat. Semua itu merupakan bentuk penghormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dan anak-anak keturunan beliau ketika beliau meninggalkan negerinya, keluarganya, dan karib kerabatnya. Beliau hijrah ke negeri yang tenang dalam rangka beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan berdakwah kepada penduduk setempat untuk beriman kepadanya. Adapun negeri yang menjadi tujuan hijrah beliau adalah negeri Syam. Negeri inilah yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya, yang artinya ke suatu negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk sekalian alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Ahli kitab menyebutkan bahwa setelah Ibrahim tiba di Syam, Allah memberi wahyu kepada beliau. Sesungguhnya aku akan menjadikan negeri ini untuk orang-orang yang hidup setelah dirimu. Setelah itu Ibrahim melakukan penyembelihan kurban sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat tersebut, dan beliau juga membuat kubah di Baitul Maqdis. Selanjutnya beliau berangkat meneruskan perjalanan ke At-Taiman. Namun di daerah itu beliau dilanda krisis kelaparan hingga beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Pada suatu hari, ketika Ibrahim bersama Sarah memasuki suatu negeri yaitu Mesir, yang di dalam negeri itu terdapat seorang raja yang zalim. Ada seseorang yang berkata kepada raja, di sini ada seorang laki-laki yang mempunyai istri yang sangat cantik. Selanjutnya diutuslah utusan yang datang menemui Ibrahim. Utusan itu bertanya kepada Ibrahim, siapa wanita yang bersamamu ini? Ibrahim menjawab, ia saudara perempuanku. Ibrahim lalu menemui Sarah dan berkata, wahai Sarah, tidak ada yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan engkau. Pengawal itu bertanya kepadaku, lalu aku menjawab bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Tolong jangan kau dustai ucapanku ini. Setelah itu para pengawal membawa Sarah menuju istana. Ketika Sarah dibawa masuk menemui raja, sang raja langsung menarik tangannya dengan kuat. Kemudian Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan aku senantiasa menjaga kemaluanku, kecuali kepada suamiku, janganlah engkau jadikan aku berada di bawah kekuasaan orang kafir. Seketika itu juga raja merasakan sesak napas hingga tersengal sampai kakinya tidak bisa bergerak. Kemudian sang raja berkata kepada Sarah, berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelakaimu. Sarah berdoa kepada Allah dan tarikan tangan raja pun terlepas.
Selanjutnya raja menarik tangan Sarah lagi untuk kedua kalinya. Tarikan tangan raja lebih keras dari sebelumnya. Kemudian Sarah kembali berdoa kepada Allah seperti yang dia ucapkan sebelumnya. Sang raja pun kembali merasakan sesak napas hingga tersengal sampai kakinya tidak bisa digerakkan. Kemudian raja berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Allah untukku. Aku tidak akan mencelakaimu." Sarah berdoa kepada Allah dan tarikan tangan raja pun terlepas. Kemudian raja memanggil sebagian pengawal. Seraya berkata, "Kalian tidak membawa manusia kepadaku, tetapi membawa syaitan. Kembalikan wanita itu kepada Ibrahim, lalu berikan Hajar kepadanya." Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim. Ibrahim kemudian bertanya, "Ada kabar apa?" Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya orang-orang kafir. Setelah itu, aku diberi seorang pelayan bernama Hajar." Saat Sarah dibawa menghadap raja, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga istrinya dan menolak setiap orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada keluarganya. Allah pun melindungi dan menjaga Sarah dari niat jahat orang-orang kafir. Imam Ahmad berkata, Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami dari Waraka, yaitu Abu Umar al-Yashkuri, dari Abu Az-Zanat, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali hanya 3 kali, yaitu ucapan beliau saat diundang menyembah berhala-berhala kaumnya. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Dan ucapan beliau, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya." Kata-kata tersebut beliau ucapkan setelah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Kemudian ucapan beliau tentang istrinya Sarah, "Sesungguhnya ia adalah saudara perempuanku." Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat tersebut semata-mata untuk membela agama Allah. Ucapan Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ia adalah saudara perempuanku," maksudnya saudara seagama. Adapun ucapan Nabi Ibrahim kepada Sarah, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan dirimu," maksudnya sepasang suami istri yang beriman. Dengan demikian, ucapan Nabi Ibrahim tersebut tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa Lut saat itu bersama beliau, padahal Lut alaihissalam juga seorang nabi. Peristiwa setelah di Mesir, Nabi Ibrahim kembali pulang dari Mesir menuju negeri At-Taiman, yaitu Baitul Maqdis, yang sebelumnya beliau pernah menetap di negeri tersebut. Sedangkan Nabi Lut pergi menuju suatu wilayah bernama Al-Gaur, yang dikenal dengan Gaur Zagar, wilayah dataran rendah yang terletak di Yordania dekat Laut Mati. Selanjutnya Nabi Lut singgah di kota Sodom, yaitu ibu kota negeri tersebut pada saat itu. Adapun penduduk Sodom adalah orang-orang jahat, kafir dan fasik. Allah lalu menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan pandangan matanya ke arah utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya Allah memberikan kabar gembira kepada beliau. "Bumi ini seluruhnya akan aku berikan kepadamu dan orang-orang setelah generasi engkau hingga akhir zaman. Aku juga akan memperbanyak anak-anak keturunanmu sampai mereka berjumlah sama seperti jumlah tanah yang ada di hamparan bumi." Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.